Hai, welcome back to video pembelajaran seni rupa bersama Miss Esther Cute. Nah, hari ini kita mau membahas mengenai apresiasi ragam hias tradisional Nusantara. Bangsa Indonesia sejak zaman nenek moyang telah memiliki budaya seni rupa yang bernilai tinggi, salah satunya ragam hias. Ragam hias tradisional Indonesia bukan budaya seni rupa nomor 2, tapi sejajar dengan budaya seni rupa lain di dunia yang harus kita banggakan dan lestarikan. Pada masa pasca Pleistosen di Indonesia, berkembang 3 tradisi pokok pembuatan alat-alat, yaitu ada tradisi alat serpi bilah, tradisi alat tulang, dan tradisi kapak genggam Sumatera. Temuan peninggalan seni lukis terjadi pada tahun 1950 oleh C.H.M. Herenthalm di Gua Leang Pattaya di Sulawesi Selatan, Gua Burung, Gua Jarik di Maluku, dan masih banyak lainnya. Temuan-temuan tersebut menjelaskan pada kita bahwa pada zaman tersebut telah tumbuh seni rupa terapan dan seni rupa. Temuan benda-benda fungsional sebagai bukti manusia zaman itu juga sudah mengenal teknologi sebagai alat untuk pemenuhan kebutuhan hidup mereka, meski masih sangat sederhana. Keberadaan tradisi seni terapan dijelaskan dengan temuan benda gerabah dikenal manusia ketika manusia mulai mengenal kebudayaan bercocok tanam. Hasil peninggalan seni gerabah Indonesia masih sangat sederhana, belum menggunakan roda putar maupun tatap batu, semua dikerjakan dengan tangan. Pada tahun 500-300 sebelum Masehi, kebudayaan perunggu memengaruhi pesatnya perkembangan motif hias. Di antaranya kebudayaan Dongson yang datang dari Tiongkok dengan ragam hias pilin, swastika maupun meander. Pengaruh Tiongkok Selatan dan Cina Utara sebagai cikal bakal nenek moyang kita menjadi titik awal perkembangan seni ragam hias di Indonesia. Kebudayaan Neolitikum dan perunggu inilah menjadi dasar bagi kebudayaan seni rupa di Indonesia. Dengan keberadaan ragam hias, manusia zaman dulu menghiasi benda-benda fungsionalnya karena pada dasarnya setiap manusia menyukai keindahan. Sementara benda-benda yang dibuat manusia pada zaman purba baru, benda-benda fungsional untuk sebagai alat kehidupan. Ragam hias tradisional Indonesia bukan budaya seni rupa nomor 2, tapi sejajar dengan budaya seni rupa lain di dunia yang harus kita banggakan dan lestarikan. Untuk menanamkan dan menumbuhkan kesadaran tersebut adalah dengan kegiatan-kegiatan apresiasi. Apresiasi berasal dari kata appreciatus, bahasa Latin yang berarti penilaian atau penghargaan. Dalam bahasa Inggris berbunyi appreciate, berarti menentukan nilai, melihat karya, menikmati lalu menyadari keindahan karya tersebut dan menghayatinya. Hans Robert Jost pada tahun 1982 dalam bukunya berpendapat bahwa hanya manusia yang dapat memberi arti terhadap suatu karya seni. Secara umum, kegiatan apresiasi seni rupa terdiri dari yang pertama pengamatan, yang kedua penilaian dan evaluasi, yang ketiga pemberian kritik. Suwaji Bastomi mengemukakan 3 tahap proses pengamatan, yaitu tahap fisis, tahap fisiologi, dan tahap psikologis. Brian G. Wilson 1971 mengatakan apresiasi mempunyai 3 domain, yakni yang pertama feeling atau perasaan, yang kedua valuing, nilai, yang ketiga empathizing, empati. Perlu ditekankan bahwa ragam seni rupa Nusantara disebut sebagai ragam hias tradisional karena hidup dan berkembang secara turun-temurun sebagai tradisi, baik bentuk maupun nilai-nilai filosofinya. Ragam hias atau ornamen tradisional Nusantara biasanya berfungsi untuk menghias atau memperindah benda-benda pakai atau fungsional.
Ragam hias atau motif adalah bentuk dasar hiasan yang umumnya diulang-ulang sehingga menjadi pola dalam suatu karya kerajinan kesenian. Motif ragam hias Nusantara dikelompokkan menjadi yang pertama motif geometris, yang kedua motif tumbuhan, yang ketiga motif binatang, yang keempat motif manusia, yang kelima motif alam. Motif geometris yaitu bentuk motif yang menggunakan bentuk garis atau bidang yang ada bentuk garis, bidang, segi empat, segitiga, jejak genjang, belah ketupat, dan sejenisnya. Motif tumbuhan, jenis motif yang menggunakan wujud tumbuhan atau bagian tertentu tumbuhan sebagai gagasan utama ragam hias. Motif binatang, jenis motif yang menggunakan wujud binatang seluruhnya atau bagian tertentu sebagai gagasan utama ragam hias. Motif manusia, jenis motif yang menggunakan wujud manusia seluruhnya atau bagian tertentu sebagai gagasan utama ragam hias. Motif benda alam, yaitu transpirasi dari benda-benda alam seperti gunung, air, awan, dan bebatuan. Contoh nyatanya dari motif ini adalah batik Megamendung khas Cirebon. Nah, dalam penerapan ragam hias bisa pada kayu, contohnya pada telanan. Yang kedua ada pada tekstil, contohnya ada baju, sapu tangan, dan lain sebagainya. Terima kasih, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.